wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Talabul ilmi fariyadatan ala kulli muslimin wal muslimat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak ada kata yang patut kita ucapkan, hanyalah ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan acara kegiatan Ramadan tahun 1441 Hijriah walaupun secara online. Shalawat dan salam marilah kita lantunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua, hingga kita semua mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku SDN Tangerang 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita sedang mengadakan kegiatan pesantren Ramadan online yang seperti biasa yang lalu-lalu kita mengadakan pesantren Ramadan secara bertatap muka, tapi pada kesempatan kali ini kita mengadakannya dengan secara online. Baik, mari kita mulai acara pesantren Ramadan online hari ini dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi sanlat online tahun 2020 Masehi ini ada 4 materi yang akan disampaikan. Yang pertama, materi fikih yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Yani. Saya Ibu Neni akan menyampaikan materi tentang Al-Quran. Saya Ibu Feni Farha Tunisia akan menyampaikan materi tentang sejarah Islam. Saya Rahmat Firdaus akan menyampaikan tentang akidah akhlak. Mari anak-anak, selamat belajar. Anak-anak sekalian yang berbahagia, di hari pertama ini baiklah kita mulai dengan membacakan sholawat syifa atau sholawat tibir qulub. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dimulai dari Al-Fatihah, Ummul Quran sampai dengan surat Al-Kafirun. Yuk baca bersama-sama dengan keluarga di rumah. Anak-anak sekalian, tadi sudah sama-sama kalian tadarus di rumah. Untuk selanjutnya silakan dikirimkan rekaman membaca Al-Qur'annya, yaitu yang pertama surat Al-Fatihah. Kemudian kalian pilih salah satu surat dari Al-Fatihah sampai Al-Kafirun. Juga rekaman sholawat tibil qulubnya dikirim kepada guru agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, materi yang pertama di hari pertama kegiatan Ramadan ini adalah tentang Al-Quran. Sebelum dilanjutkan dengan materi, Ibu mau tanya lebih dahulu, apakah kitab suci yang diturunkan oleh Allah ada berapa? Dan sebutkan, anak-anak masih ingat? Ya, kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Yaitu yang pertama adalah kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam.
kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak, kitab suci Al-Quran yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelengkap dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kita sebagai umat muslim wajib meyakini akan adanya kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib meyakini Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Wajib mempelajarinya dan wajib mengamalkan semua isinya. Anak-anak sekalian, Al-Quran yang kita baca, anak-anak sudah tahu arti dari Al-Quran? Al-Quran artinya menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Ya, menurut bahasa artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Al-Quran itu akan abadi selamanya dan ditujukan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Al-Quran akan tetap terjamin keasliannya sampai akhir zaman. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya. Kemudian anak-anak, Al-Quran itu kapan diturunkannya yang pertama kali? Al-Quran pertama kali diturunkan yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Waktu itu usia Nabi tepat 40 tahun. Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama ketika berkhalwat, mendekatkan diri kepada Allah, mencari kebenaran, memikirkan keadaan masyarakat jahiliyah yang sudah rendah akal budinya. Selalu berkhalwat di mana? Di Gua Hiro yang ada di Jabal Nur. Pada malam itu, pada malam 17 Ramadan, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Di dekatnya rat-rat sambil berucap, Iqra. Iqra, bacalah. Kemudian Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril itu mendekapnya kembali dengan eratnya dan menyuruh Nabi membaca. Ya Muhammad, Iqra. Sampai berulang. Akhirnya malaikat Jibril menuntun membaca surat Al-Alaq. Jadi anak-anak, surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mari anak-anak kita baca sama-sama ya, surat Al-Alaq ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah surat Al-Alaq yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Dia telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah
dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah jadi surat Al-Alaq ini mengajarkan untuk kita, untuk membaca, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita menjadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian anak-anak setelah menerima wahyu yang pertama surat Al-Alaq, Nabi pulang ke rumah merasa cemas, merasa kedinginan, merasa menggigil, minta diselimuti oleh istrinya Siti Khadijah. Dan akhirnya anak-anak Nabi menceritakan semua yang telah terjadi di Gua Hiro itu. Dan akhirnya Siti Khadijah membawa kepada ahli kitab Injil, yaitu Waraqah bin Naufal. Dijelaskannya semua yang telah terjadi. Akhirnya Nabi merasa tenang. Dan setelah ayat yang pertama ini, wahyu Allah itu terjeda, berhenti dulu. Ya, beberapa lama, ada yang menyatakan 3 bulan lamanya, dan diturunkan surat Al-Mudaththir ayat berikutnya. Kemudian anak-anak, ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu tidak sekaligus, ya, tidak sekaligus. Jadi berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Berapa lamanya? Yaitu kurang lebih 23 tahun lamanya. Jadi di 2 tempat, ya, di kota Madinah, di kota Mekah, dan juga di kota Madinah. Tepatnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sesuai dengan kebutuhan, sebagai jawaban atas masalah, ya, kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang 22 tahun itu tadi diturunkan di kota Mekah dan di kota Madinah, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah itu disebut atau digolongkan kepada surat Makkiyah, dan yang diturunkan di kota Madinah digolongkan dengan surat Madaniyah. Anak-anak sekalian, Al-Quran yang diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari itu banyak. Ya, tadi yang pertama surat Al-Alaq sampai akhir itu surat Al-Maidah ayat 3. Ada berapa sih banyak Al-Quran? Berapa juz? Berapa surat? Berapa ayat? Dilihat dari juznya, ya, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, dari 114 surat, dan 6.236 ayat. Itulah sekilas tentang sejarah Al-Quran. Jadi anak-anak, mari kita baca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah. Dan Al-Quran yang kita baca nanti akan datang di hari kiamat kepada kita, akan memberikan syafaat. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bermanfaat bagi anak-anak semua, ya. Dan nanti ibu akan memberikan tugas, anak-anak nanti tugasnya diisi, ya. Nanti ibu memberikan tugas, kalian jawab, dan hasilnya nanti anak-anak kirimkan kepada Ibu Feni untuk kelas 3. Untuk kelas 3 hasil kerja anak-anak kirimkan kepada Ibu Feni. Kemudian untuk kelas 4 kepada Bapak Firdaus, dan kelas 5 kepada Bapak Ahmad Yani. Jadi anak-anak mengirimkan soal, hasil tugas, dan juga rekaman tadarus, ya, salah satu surat saja yang kamu bisa dari surat yang tadi dibaca, ya, paham anak-anak? Ya, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan, dan ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.